Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat adalah satu misteri besar yang tidak seorang pun tahu kapan terjadi. Namun sebagai umat Islam, kita wajib meyakininya. Karena kiamat merupakan hari pertanggungjawaban manusia selama di dunia kepada Yang Maha Kuasa. Kali ini kami akan membahas seputar rentetan peristiwa menjelang kiamat besar, dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ikuti terus video ini hingga tuntas, agar tidak salah paham. Sahabat Ziyah Family, setiap muslim wajib mengimani datangnya hari kiamat besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Beriman kepada hari kiamat, atau hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dalam kaidah syariat, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil, sugra, dan kiamat besar, al-kubra. Kiamat kecil diantaranya sakit, kematian, bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, kecelakaan, dan lainnya. Sedangkan kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta yang diikuti peristiwa-peristiwa sampai menuju alam akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama fikih dan ilmu tafsir, Imam Abu Laits As-Samarkandi, wafat 373 Hijriah mengatakan, di akhirat nanti orang miskin yang beriman akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Adapun satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Betapa beruntungnya golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab atau pengadilan akhirat. Dahsyatnya hari kiamat, sampai-sampai manusia tidak bisa membayangkan peristiwa yang akan terjadi kelak. Mengenai kapan terjadi kiamat besar ini, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Allah merahasiakan waktunya, agar manusia senantiasa menyiapkan diri untuk beramal saleh. Allah Ta'ala hanya memberitahukan tanda-tandanya, melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar menjadi iktibar bagi manusia untuk menyiapkan bekal takwa. Berikut tanda, dan rentetan peristiwa tanda-tanda menjelang kiamat besar dan peristiwa setelahnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ini merupakan awal dari tanda kiamat besar, karena bumi sudah tua dan berumur ribuan tahun lamanya, dan apa saja kejadian saat Rasulullah masih hidup. Berikut kejadian-kejadian semasa Rasulullah masih hidup. 1. Islam ditegakkan di Makkah. 2. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. 3. Periode dakwah Rasulullah SAW. 4. Peperangan Rasulullah SAW menentang kaum musyrikin. Memasuki kebangkitan khalifah ditandai dengan 1. Wafatnya Rasulullah SAW. 2. Khalifah Islam memimpin pemerintahan di muka bumi Utsmaniyah, Andalusia, Jazirah Arab, India, Nusantara. Selanjutnya, kejatuhan khalifah. 1. Kebangkitan revolusi di seluruh dunia. 2. Perang Dunia I dan II. 3. Kebangkitan pengaruh dan agenda Dajjal. 4. Umat Islam terpecah belah. 5. Agama Islam dan agama lain perlahan rusak dengan munculnya berbagai paham. 6. Peristiwa gempa bumi meningkat. 7. Umat Islam mengikut telunjuk Yahudi Nasrani hingga ke lubang biawak. 8. Perzinaan kian leluasa. 9. Banyak anak durhaka kepada orang tuanya. 10. Agama bergerak secara individual, tidak lagi lahir dalam ikatan jamaah kesatuan. Kemudian, Perang Dunia Ketiga, berikut tandanya. 1. Semua agama bergabung menentang Islam. 2. Agama Islam mulai hancur karena memisahkan syariat dan hakikat. 3. Terjadi kemarau panjang. 4. Umat Islam ditindas dengan kejam kecuali mereka yang munafik. 5. Peperangan terjadi di mana-mana karena nafsu dan saling menuduh. Selanjutnya, terjadinya bala bencana, yang ditandai dengan 1. Bumi berubah wajah akibat bencana. 2. Umat Islam menyelamatkan diri dan mengungsi ke bukit dan gunung. 3. Umat Islam kekurangan makanan muslim hanyalah zikrullah. 4. Bencana alam terus terjadi melalui 4 unsur yaitu tanah, air, api, angin. Sebanyak 2/3 penduduk dunia mati. Mulailah terjadinya
Kemunculan Khalifah Islam Imam Mahdi ditandai dengan 1. Terjadi peperangan antara Islam dan kaum musyrikin. 2. Islam menang di bawah Khalifah Islam Imam Mahdi. Saat itu Dajjal dan pengikutnya masih menyembunyikan dirinya. Memasuki masa kejayaan Khalifah Islam diprediksi 7-9 tahun. Yang terjadi pada umat Islam adalah 1. Rezeki melimpah ruah. 2. Hewan liar menjadi sahabat. 3. Tidak ada orang yang mau menerima zakat. 4. Bumi memperlihatkan keindahannya. Berikutnya adalah bangkitnya Dajjal dan bala tentaranya. Ada yang menyebut tentaranya sebanyak 70.000 orang dari Isfahan. Hal itu ditandai dengan 1. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 2. Nabi Isa salat diimami Khalifah Islam Imam Mahdi di Masjid Al-Aqsa Palestina. 3. Cairnya wajah Dajjal tatkala melihat Nabi Isa. 4. Matinya Dajjal di tangan Nabi Isa. 5. Peperangan Khalifah dan Nabi Isa menentang Yahudi. 6. Pohon dan batu berbicara memberitahukan keberadaan kaum Yahudi. 7. Kemenangan untuk Islam. Selanjutnya, menjelang wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Tandanya adalah 1. Semua manusia menerima Islam. 2. Pembunuhan babi di muka bumi. 3. Turunnya Ya'juj dan Ma'juj dari atas bukit. 4. Nabi Isa membawa umat Islam ke Bukit Tursina dan berdoa untuk keselamatan umat dari Ya'juj dan Ma'juj. 5. Kematian Ya'juj dan Ma'juj oleh wabah penyakit. Bumi pun menjadi busuk karena banyaknya mayatnya. 6. Allah Ta'ala menurunkan hujan lebat membawa mayat Ya'juj dan Ma'juj ke laut sekaligus membersihkan bumi. Tahap berikutnya adalah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa wafat dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di areal Masjid Nabawi Madinah. Mulailah tanda-tanda yang aneh yang menandakan kiamat besar sudah dimulai. 1. Al-Quran diangkat. 2. Nama Allah Ta'ala tidak disebut lagi. 3. Gempa bumi di 3 penjuru. 4. Keluarnya binatang yang berbulu yang bisa berbicara. 5. Zina dilakukan terang-terangan di jalan dan pasar. 6. Munculnya asap tebal ad-duhan. 7. Musnahnya Makkah dan Baitullah. 8. Semua umat Islam diwafatkan. 9. Matahari terbit dari sebelah barat. 10. Munculnya api dari barat yang mengumpulkan manusia. Selanjutnya inilah hari pertanggungjawaban manusia, yaitu hari kiamat. 1. Peniupan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua dihidupkan kembali oleh Allah. Selisih waktunya antara tiupan 1 dan kedua tidak dijelaskan, bisa 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu a'lam. 2. Ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. 3. Mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Semua manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan kepada manusia dan manusia dibanjiri oleh keringat. Namun Allah memberi pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya. 4. Syafaat Nabi. Inilah kelebihan umat Islam mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui syafaat Nabi, beliau akan menyelamatkan umatnya menjadi ahli surga dan diringankan dosanya atas kehendak Allah Ta'ala. 5. Hisab. Perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia. Semua bibir terkunci, hanya anggota tubuh yang bersaksi. 6. Mizan. Penimbangan amal dan dosa. 7. Ita'ul Kitab. Pemberian buku catatan amal manusia. 8. Haud telaga. Setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Hanya ahli surga saja yang diizinkan untuk menikmati telaga tersebut. 9. Sirat. Jembatan membentang di atas neraka, permukaan titiannya sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut. Untuk melewati jembatan ini, sesuai dengan amal kita. Ada yang melewatinya dengan secepat kilat, angin, terbang, berlari. Dan ada juga inak terjerumus. Nauzubillahi min zalik. 10. Surga dan neraka.
tempat terakhir pembalasan bagi manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka dengan penuh siksa. Semoga kita terhindar dari azab neraka yang pedih. Sahabat Zia Family, demikian rentetan peristiwa menjelang hari kiamat besar dan keadaan manusia pada hari kiamat. Semoga tanda-tanda kiamat ini menjadi muhasabah bagi kita untuk memperbanyak bekal takwa. Kita juga berdoa semoga Allah Ta'ala berkenan menyelamatkan kita berkat rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.